Berbagai catatan operasional tadi akhirnya membawa kita pada gambaran besar performa bisnis kita secara keseluruhan. Secara umum, target penjualan kita sebagian besar sudah berhasil dicapai dengan baik, teman-teman mahasiswa. Strategi promosi digital yang kita terapkan terbukti memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan penjualan kita. Namun, kita tidak boleh abai pada tantangan yang masih nyata, terutama mengenai tingginya biaya iklan yang belum efisien, serta rendahnya tingkat loyalitas pelanggan kita saat ini. Lalu, apa langkah konkret yang harus kita ambil? Untuk meningkatkan kinerja penjualan ke depannya, perusahaan perlu lebih fokus pada kanal-kanal digital yang memberikan kontribusi tertinggi. Kita juga harus mulai serius memperkuat strategi retensi pelanggan melalui program loyalitas dan pemberian voucher khusus, supaya pembeli tidak hanya datang sekali, tapi menjadi pelanggan setia. Selain itu, promosi pada produk bestseller kita harus terus dioptimalkan agar hasilnya lebih terukur. Tidak kalah penting, pengembangan konten kreatif dan strategi live selling di media sosial harus terus ditingkatkan. Langkah ini sangat krusial agar kita bisa menekan biaya iklan menjadi lebih efisien, namun tetap memberikan hasil penjualan yang maksimal. Ingat ya teman-teman mahasiswa, evaluasi ini bukan akhir, melainkan langkah awal untuk menciptakan strategi yang jauh lebih cerdas dan berdampak. Jadi, sudah siap untuk mempraktikkan rekomendasi-rekomendasi ini di dunia kerja nanti? Lanjut dari berbagai rekomendasi perbaikan yang sudah kita bahas tadi, pada slide ini kita akan membedah instrumen paling krusial yang menyatukan semua pembahasan kita, yaitu KPI utama dalam pemasaran digital. Teman-teman mahasiswa, KPI atau Key Performance Indicator bukan sekadar kumpulan angka di layar, tapi merupakan kompas yang menentukan apakah strategi kita sudah berada di jalur yang benar atau justru melenceng jauh dari tujuan awal. Di dunia pemasaran digital, kita tidak bisa hanya mengandalkan intuisi. Kita butuh data yang terukur untuk menilai kesehatan bisnis kita. Coba teman-teman perhatikan grafik dashboard di samping ini. Indikator-indikator tersebut mencakup segala hal, mulai dari seberapa efektif iklan kita menjangkau audiens baru, hingga seberapa efisien biaya yang kita keluarkan untuk menghasilkan satu transaksi. Tanpa pemahaman KPI yang kuat, rekomendasi perbaikan yang kita susun sebelumnya hanya akan menjadi teori tanpa arah yang jelas. Melalui KPI inilah kita bisa memantau secara real-time performa setiap kanal penjualan, baik itu di marketplace maupun media sosial. Kita bisa melihat mana yang perlu dioptimalkan dan mana yang harus segera diganti strateginya. Jadi bagi teman-teman semua, menguasai cara membaca dan menetapkan KPI adalah skill wajib jika ingin sukses sebagai pemasar digital profesional. Ingat, apa yang tidak bisa diukur tidak akan bisa diperbaiki. Jadi pastikan teman-teman selalu akrab dengan data-data ini. Pada slide ini, kita akan melihat bukti nyata dari pentingnya metrik yang baru saja kita bahas melalui sebuah studi pembelajaran dari brand minuman sehat. Bayangkan, brand ini menjalankan kampanye iklan di Instagram dan Facebook dengan target audiens anak muda usia 18 sampai 30 tahun. Setelah 2 minggu berjalan, hasil click-through rate atau CTR-nya menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok antara dua jenis konten yang berbeda. Lanjut kita bedah hasilnya teman-teman mahasiswa. Konten pertama yang menggunakan iklan visual cerah dan copywriting singkat berhasil meraih angka CTR sebesar 6,2%. Ini adalah angka yang sangat impresif untuk ukuran media sosial. Sebaliknya, konten kedua yang menggunakan iklan visual biasa dengan teks yang panjang hanya mendapatkan CTR sebesar 2,1%. Perbedaannya lebih dari 2 kali lipat loh. Hal ini membuktikan bahwa di dunia digital yang serba cepat, audiens kita, terutama anak muda, jauh lebih tertarik pada visual yang menonjol dan pesan yang langsung ke intinya daripada penjelasan yang bertele-tele. Pola ini kembali menegaskan poin evaluasi kita sebelumnya, bahwa efektivitas bukan cuma soal seberapa besar budget iklan kita, tapi seberapa kreatif dan relevan konten tersebut di mata audiens.
Data CTR ini adalah indikator awal yang sangat akurat. Jika orang saja sudah malas untuk klik, bagaimana mungkin kita bisa berharap adanya penjualan? Jadi, bagi teman-teman semua, jadikan hasil studi kasus ini sebagai pedoman. Selalu prioritaskan visual yang segar dan pesan yang to the point untuk memenangkan perhatian calon pelanggan di tengah riuhnya feed media sosial mereka.